Pernah nggak lo ngerasa capek banget, padahal seharian nggak ngapa-ngapain? Lo cuma rebahan, tapi pas berdiri rasanya kepala berat, mata panas, dan mood lo berantakan. Lo ngerasa bersalah, tapi nggak tahu kenapa. Jawabannya simpel, lo baru aja ngelakuin maraton mental tanpa lo sadarin. Selamat datang di era doom scrolling, era di mana jempol kita lebih aktif daripada kaki kita. Dan di mana perhatian kita adalah komoditas yang paling mahal harganya. Hari ini, gua nggak mau cuma kasih tips receh. Gua mau ajak lo bedah anatomi pembusukan otak yang lagi kita alamin masal. Kita bakal bahas kenapa algoritma itu lebih kenal sama lo, kenapa fokus lo makin hancur, dan gimana caranya keluar dari lubang hitam ini sebelum terlambat. Sekarang, gue mau lo coba bayangin ini. Ada sebuah kasino paling mewah di dunia. Di kasino itu nggak ada jam dinding, nggak ada jendela. Tujuannya cuma satu, bikin lo lupa waktu dan terus main. Nah, HP yang lo pegang sekarang itu adalah kasino itu. Bedanya, kasino ini masuk ke kantong lo, ikut ke kamar mandi, bahkan ikut tidur di samping bantal lo. Dulu informasi itu barang yang mewah. Kalau mau tahu berita, lo nunggu koran besok pagi. Kalau mau hiburan, lo nunggu jadwal film di TV. Ada jeda, dan jeda itu penting bro. Jeda itu ruang buat otak lo bernapas. Tapi sekarang, jeda itu dihapus sama yang namanya infinite scroll. Nggak ada tombol next page, lo cuma perlu geser, dan konten baru muncul secara ajaib. Secara psikologis, ini namanya unit bias. Otak kita itu suka nyelesain sesuatu. Dan kalau diibaratkan buku, lo bakal berhenti pas babnya habis. Tapi di sosmed, babnya nggak pernah habis. Lo dipaksa buat terus makan informasi, padahal lo udah kenyang banget. Ini yang bikin otak lo perlahan rot atau busuk karena nggak sempat memproses apa yang masuk. Sekarang kita coba urai akar permasalahannya. Kenapa sih bisa bikin busuk? Ada riset yang bilang kalau kita terpapar konten singkat terus-menerus, bagian otak yang namanya gray matter, terutama di area attention control, itu bisa menyusut. Bayangin, fisik otak lo berubah cuma gara-gara video joget atau debat kusir di TikTok. Terus ada istilah context switching. Ini yang lebih parah. Dalam 1 menit doom scrolling, lo bisa lihat video orang sedih karena musibah, iklan skincare, meme lucu, atau orang yang pamer mobil baru. Setiap lo ganti konten, otak lo butuh energi buat ganti konteks emosinya. Ibaratnya mesin mobil yang lo gaspol, terus rem mendadak, terus mundur, dan terus gas lagi dalam hitungan detik. Pasti mesinnya bakal jebol kan? Nah, itu yang terjadi sama otak lo. Itulah kenapa lo ngerasa nggak bisa fokus, gampang lupa, dan ngerasa kosong padahal baru aja lihat ribuan hal. Selain masalah teknis di otak yang udah gua jelasin tadi, ada masalah di jiwa lo bro. Doom scrolling itu adalah mesin perbandingan massal. Dulu, saingan lo cuma teman sekolah atau mungkin tetangga sebelah rumah. Sekarang, saingan lo adalah seluruh dunia yang cuma nunjukin highlight reel di Instagram mereka doang. Lo bangun tidur, nyawa belum kekumpul, lo udah lihat orang umur 20 punya omset miliaran. Atau lihat temen lo lagi liburan di Bali, sementara lo lagi pusing mikirin cicilan. Tanpa lo sadarin, setiap lo scroll, ada suara kecil di kepala lo yang bilang, gua kurang ya? Hidup gua gini-gini aja ya? Nah, ini yang bikin tingkat depresi dan kecemasan meroket. Kita nggak didesain buat nerima informasi sebanyak ini tentang hidup orang lain. Kita busuk karena kita kehilangan rasa syukur atas hidup kita sendiri. Kita terlalu sibuk nontonin hidup orang lain lewat layar, sampai lupa ngejalanin hidup kita sendiri. Oke, dari tadi kita sibuk bahas masalahnya. Sekarang, gimana solusinya? Gua nggak mau kasih saran standar kayak kurangin main HP. Itu basi, kita butuh langkah konkret. Yang pertama, detox dopamin 24 jam. Sekali sebulan, coba sehari aja tanpa internet. Jangan takut mati gaya, lo bakal kerasa tersiksa di 4 jam pertama. Tapi setelah itu, otak lo bakal mulai reset. Lo bakal mulai denger pikiran lo sendiri. Yang kedua, kurangi lingkungan digital. Unfollow semua akun yang bikin lo ngerasa kecil atau emosi.
Kalau lo nggak kenal mereka secara pribadi dan mereka nggak ngasih nilai tambah buat hidup lo, buat apa lo lihat setiap hari? Sosmed lo harusnya jadi alat buat pinter, bukan alat buat minder. Yang ketiga, janjiin ke diri lo, gue boleh buka Instagram, tapi setelah gue baca 5 halaman buku atau push up 20 kali. Pakai sosmed sebagai hadiah, bukan sebagai pelarian utama. Yang keempat, matikan semua notifikasi, kecuali telepon penting atau chat dari keluarga. Jangan biarin HP lo yang nentuin kapan lo harus lihat dia. Justru, lo yang harus nentuin kapan lo mau buka HP. Gua mau tutup dengan satu pemikiran. Waktu adalah salah satu hal di dunia ini yang nggak bisa lo beli. Setiap detik lo doom scrolling konten sampah, lo sebenarnya lagi jual waktu lo ke perusahaan teknologi secara gratis. Mereka dapat duit dari iklan, lo dapat apa? Otak yang lelah dan waktu yang hilang. Lo itu lebih dari sekedar angka di statistik algoritma mereka. Lo punya potensi, lo punya mimpi yang nunggu buat dikejar. Jangan biarin itu semua busuk di dalam kasur cuma karena lo nggak bisa berhenti geser layar. Mulai sekarang, jadilah orang yang sadar. Sadar kapan harus buka, sadar kapan harus tutup. Ambil balik kendali atas pikiran lo, atas fokus lo, dan atas hidup lo. Gue yakin lo bisa. Karena kalau lo udah kuat buat dengerin video ini sampai akhir, artinya lo masih punya kemauan buat berubah. Sampai jumpa di pikiran selanjutnya.